history to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Juniolo secara live. Kita menikmati hari yang kelima di tahun 2021. Tanpa terasa kita sudah memasuki 5 hari di tahun baru 2021 yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah kita jalani selama 5 hari. Ini seperti kita menulis sebuah buku yang tebalnya 365 hari. Dan kita sudah ada di halaman 5 dari 12 bab alias 12 bulan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bab yang pertama di bulan Januari ini kita sudah memasuki halaman yang kelima. Karena seperti kita menulis sebuah buku, setiap hari kita melakukan aktivitas, kegiatan kita, dan setiap hari kita mengisi lembaran-lembaran hidup kita sampai 1 tahun ini penuh, 365 hari. 1 tahun di tahun 2021 ini. Ini menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita karena kita diberi waktu oleh Tuhan. Ada sebuah firman berkata bahwa hitunglah hari-hari kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Biarlah kita menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada kita supaya kita menjadi berhikmat. Karena waktu-waktu hari-hari yang Tuhan anugerahkan tidak pernah berjalan mundur. Dia memberikan kepada kita hari-hari yang menjadi anugerah dan kita menjalaninya dengan penuh syukur sambil mata iman kita fokus kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita sedang mengerjakan sebuah pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada kita melalui apapun yang Tuhan anugerahkan dan tugaskan kepada kita. Kita perlu menuntaskan itu sampai selesai, sampai akhir kehidupan kita. Belakangan ini saya melihat di media sosial banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Mereka sudah menyelesaikan semua tugas selama mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, persoalannya sekarang adalah kita yang masih hidup, yang masih tinggal, kita yang masih berkarya sebagai seorang musafir mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Mari kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dibutuhkan iman dan ketaatan di sana. Supaya kita melakukan segala sesuatu dalam mata iman yang berfokus kepada Tuhan. Bukan berfokus kepada dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini, kita akan kecewa. Banyak hal yang menawarkan hati kita, membuat hati kita tawar, membuat hati kita pesimis, tidak menjadi optimis. Apalagi masa-masa COVID-19 pada hampir sepanjang tahun 2020. Dan sampai tahun 2021 ini belum selesai, belum usai juga. Kita berdoa banyak supaya COVID ini tidak ulang tahun pada bulan depan, bulan Februari. Sebab kalau dia umur panjang, maka sulit bagi kita. Secara ekonomi masyarakat kita menjadi sulit. Banyak PHK terjadi, banyak pemotongan gaji 50%, banyak usaha-usaha bisnis menjadi terhambat, terhalang, tersendat. Ini oleh karena COVID-19, COVID-19. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi itu semua? Kita perlu memiliki iman dan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Sama seperti yang saya ingin bahas pada pagi ini, ada sikap-sikap dari banyak orang yang mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ini tergantung sikap mereka, apa yang mereka responi, apa yang mereka perbuat. Menjadi sebuah respon tersendiri bagi mereka. Saya ingin membaca dalam kitab Injil Matius, pasal 15, ayat 29 sampai 31, 3 ayat saja. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Kitab Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-29 sampai 31. Dengarkan firman Tuhan ini. Injil Matius 15 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan buat kita semua dimanapun kita berada. Simak, dengarkan, perhatikan firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan
Yesus menyembuhkan mereka semua. Ayat 30 bagian akhir itu berkata, ketika mereka meletakkan orang-orang sakit itu pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara-saudara dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, ini adalah respon yang sangat luar biasa dari orang-orang yang mengalami penderitaan sakit. Orang buta, orang lumpuh, orang timpang, itu mengalami kesembuhan ketika dibawa di kaki Yesus. Pertanyaannya adalah apakah mujizat masih berlangsung sampai sekarang ini? Saya meyakini dengan sangat pasti, ya, mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Sampai saat sekarang ini. Jika kita memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Karena anugerah dan kuasa kesembuhan itu datang dari otoritas Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkan dan Tuhan mau menyembuhkan kita, itu seperti sebuah ketukan jari saja. Itu seperti sebuah kedipan mata. Itu seperti sebuah tepukan tangan saja dan itu terjadi. Yesus hanya perlu berkata, maka orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang timpang sembuh. Kenapa? Karena ada iman dari orang-orang itu kepada Yesus. Orang-orang itu membawa orang-orang yang sakit ke kaki Yesus. Itu berarti mereka sangat meyakini bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Nah, persoalannya adalah apakah kita memiliki iman seperti itu? Apakah kita memiliki keyakinan seperti itu? Kebanyakan kita mulai dikuasai oleh teori, akal budi, dan pengetahuan kita. Sehingga kita mengabaikan mujizat dan kejadian ajaib, miracle yang terjadi dalam hidup kita. Tidak, kita perlu menaruh iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan. Karena memang sebenarnya mujizat bukan saja perkara-perkara yang ajaib. Bukankah kehidupan itu adalah sebuah mujizat juga? Kalau Anda dan saya masih hidup, masih bernafas, masih bergerak, masih beraktivitas, itu adalah mujizat Tuhan. Siapa yang bisa menggerakkan kaki kita untuk berjalan? Saya kira itu adalah anugerah, berkat, dan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia sehingga kita masih bisa hidup. Siapa yang bisa berikan pikiran Anda sehingga masih bisa berpikir? Siapa yang bisa memberikan mata Anda sehingga masih bisa melihat? Siapa yang bisa memberikan telinga kepada Anda sehingga telinga Anda masih bisa mendengar dan tidak tuli? Itu saya kira mujizat Tuhan. Jadi kehidupan kita itu sendiri adalah mujizat Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan ilahi adalah mujizat Tuhan. Tapi ingat, hidup Anda dan saya juga adalah sebuah mujizat Tuhan. Kalau kita masih bernafas, itu adalah mujizat Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, itu adalah mujizat Tuhan. Jadi semua kita bergantung kepada anugerah dan mujizat Tuhan sehari-hari. Dan kalau kita menyadari ini, kita mengerti ini, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak akan putus-putus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita akan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita ini adalah ciptaan. Kita ini manusia yang terdiri dari debu dan tanah saja. Jadi kalau Tuhan berkasih karunia kepada kita, kita perlu bersyukur. Maka masukilah hari ini dengan ucapan syukur, ketaatan, dan iman. Sehingga hidup kita makin diberkati sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Allah menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.